Oh ya nangis. Ntar dulu lupa lagi. Oke. Minta tisu dong. Air gue. The Review Edutainment, podcast channel yang mengedukasi dan menghibur. Are you ready? Share your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Uhti? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi di konten kali ini kita akan membahas apa ya? Membahas apa pengennya? Bahas apa ya? Bahas yang I see. Kan di konten-konten sebelumnya kita pernah bilang nih kita akan membahas beberapa hal mungkin yang berkaitan dengan background kita background masing-masing. kita masing-masing ya. Nah sekarang balangkah bagusnya, oh iya kebetulan aku ada pertanyaan nih buat Dea, Nyonya ada pertanyaan. Dan ini kaitan eratnya dengan mungkin di backgroundnya seorang Dea. Nah mungkin teman-teman dari Review Lovers di Indonesia pun ingin mengetahui nih. Saya masih bingung nih, Nyonya masih bingung apa itu perbedaan antara konselor, kemudian apa lagi sih? Psikolog. Apa lagi? Yang keduanya psikolog dan Psikiater. psikiater. Nah itu perbedaannya itu persamaan dan perbedaannya mungkin seperti apa? Oke, biar sekalian teman-teman juga tahu ya bedanya apa sih konselor, kemudian psikolog, lalu psikiater. Mungkin kita akan review dari sekolahnya dulu ya. Oke, bagaimana sih jadi seorang konselor itu? Yang pertama dia ngambilnya secara keilmuan ya, secara keilmuan dia ambilnya bimbingan konseling, S1-nya bimbingan konseling, harus bimbingan konseling. Ya, kemudian dia ambil sekolah profesi konselor selama 1 tahun ya, baru dia setelah ambil profesi konselor barulah dia jadi konselor. Oke. Dan gelarnya itu adalah SPD Cons. SPD Cons. Jadi kalau misalnya memang kamu nemuin nanti SPD Cons apa sih? Nah itu adalah sajadah pendidikan yang basicnya itu adalah dia adalah seorang konselor. Oke. Itu satu ya. Yang kedua adalah dia apa tadi nanya psikolog ya? Psikolog. Oke. Kalau psikolog itu sekolahnya S1-nya itu adalah psikologi. Oke. S2-nya pun psikologi juga. Nah, psikologi ini ada terbagi dua, ada yang keilmuan, ada yang profesi. Nah, kalau yang keilmuan itu biasanya ada tuh di UPI juga ada psikologi pendidikan, gelarnya MPD. Ada yang psikologi keilmuan yang lainnya, misalnya di Unpad, di UGM juga ada gitu. Banyaklah di beberapa gelarnya MSI. Nah, kalau misalnya psikolog profesi itu gelarnya itu adalah MPSI, M.PSI. Nah, itu adalah psikolog. Ya, itu praktisi psikolog, oke. Lalu kalau yang ketiga tadi namanya apa? Psikiater. Oke. Psikiater itu apa sih? Dia itu backgroundnya dokter. Jadi S1-nya itu udah pasti sarjana kedokteran. Ya, sarjana kedokteran, lalu kemudian ambil spesialis jiwa. Nah, setelah itu barulah dia jadi psikiater. Begitu. Itu adalah background pendidikannya. Oh ya, kamu kayaknya harus tahu dulu ya antara bimbingan konseling kemudian psikologi itu bedanya apa di situ gitu. Sebetulnya area bahan materi yang dipelajarinya tuh sama tentang psikologi juga gitu ya. Yang namanya bimbingan konseling kemudian psikologi itu yang dipelajari adalah psikologi, sama persis psikologi gitu. Hanya kalau misalnya yang psikologi itu pure psikologi aja ya. Kalau BK itu bimbingan konseling dia kakinya 2, psikologi dan pendidikan. Ya, tapi kalau misalnya di luar negeri yang namanya bimbingan konseling itu makanya tidak bimbingan konseling gitu. Tidak dibedakan. Kalau di luar negeri itu langsung aja gitu ya, langsung aja misalnya konseling apa misalnya
Setahu aku waktu aku kuliah di UPI ya, jadi yang namanya bimbingan konseling di Indonesia itu hanya masih terbatas di wilayah pendidikan gitu. Nah kalau misalnya di luar negeri itu beda, jadi kalau yang namanya guidance and counseling itu memang sudah seperti ranah memang psikologi gitu, mereka punya praktek sendiri gitu. Hanya masalahnya yang tadi, misal kamu berantem sama pasanganmu atau berselisih paham sama pasanganmu, nah kamu bisa lari ke konselor itu gitu. Ranahnya bimbingan dan konseling. Oh, ke konselor ya. Tapi kalau misalnya dalam ranah wajar tapi tapi kalau misalnya kamu berselisih paham dengan pasanganmu dan pasanganmu tuh sudah hulang-hulang, misalnya nggak mau makan. Hulang lagi adalah misalnya sudah diam, misalnya terpuruk diam di kamar misalnya, terus berhari-hari gitu, banyak diamnya, nggak mau makan nah itu harus masuk ranah psikolog gitu. Kalau psikiater, nah kalau misalnya sudah memerlukan obat ya, sudah memerlukan obat, jadi kalau misalnya sudah memerlukan obat itu baru di referral ke psikiater gitu. Itu lebih sederhananya ya, supaya lebih mudah memahaminya, diambilnya dari masalahnya dulu gitu. Atau mungkin misalnya kayak gini, sorry aku potong, anak autis ya, misalnya anak autis, nah itu adalah ranah psikolog gitu. Seperti itu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi sebetulnya rotinya tuh sama, garapannya itu sama, hanya kalau misalnya konselor itu masih area yang normal. Kemudian kalau misalnya memang sudah memerlukan psikoterapi ya, itu areanya psikolog. Dan kalau misalnya memang sudah memerlukan obat, itu berarti areanya psikiater. Karena kalau psikolog itu tidak ada kewenangan untuk memberikan untuk memberikan obat, itu nggak ada kewenangan. Gitu ceritanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau kuliah jangan sampai ketuker ya. Saya mau masuk, saya ingin jadi apa dulu gitu, goalnya apa dulu. Kalau kamu mau jadi psikolog, berarti kamu harus ambil psikologi. Setelah itu baru S2-nya ambil, banyak pilihannya, mau klinis, psikolog klinis, kemudian psikolog pendidikan juga ada. Kemudian industri, kalau bagi kamu yang berminat bekerja di perusahaan misalnya gitu. Nah itu, atau jadi konsultan nantinya, konsultan SDM misalnya kayak gitu. Nah itu berarti ambilnya psikolog industri. Kemudian psikolog klinis juga terbagi dua sekarang. Walaupun memang angkat sumpahnya tuh sama, tidak ada angkat sumpah klinis anak dan klinis remaja. Jadi pengangkatan sumpahnya itu adalah pengangkatan sumpah psikolog klinis, tetapi sekarang banyak dibedakan, kampus-kampus itu sendiri banyak membedakan antara prodinya itu, program studinya itu, konsentrasinya itu ada klinis anak dan remaja, ada klinis dewasa. Gitu. Wow, ini sekarang kita tahu ya apa perbedaan konselor, kemudian psikolog dan psikiater begitu. Oke, ya. Kemudian apa lagi ya? Mungkin ada tambahan lain. Tambahan lain apa ya? Yang mengenai masih tentang tadi pembahasan atau serasa cukup? Ntar dulu, apa ya? Tadi kan membahas tentang sekolahnya, sudah dibahas, kemudian areanya atau lebih ke profesinya ya, area kerjanya. Terus yang ketiga adalah prospeknya ya. Apanya? Prospek bekerja sebagai seorang psikolog itu. Oh iya, bagaimana sih kalau misalnya di zaman sekarang nih, apalagi coba kalau di COVID-19 kan sekarang, apakah ibaratnya tuh masih laku enggak gitu, psikolog itu masih bagus ke untuk potensi sekarang dan ke depannya. Kalau aku lihat sih ya, kalau misalnya googling itu psikolog itu justru ada di peringkat atas gitu. Wow. Gitu. Jadi yang namanya, karena gini, kalau
pekerjaan sekarang itu ya, pekerjaan yang tidak akan bisa tergantikan oleh robot atau mesin, salah satunya psikolog. Wow, psikolog ya. Psikolog, konselor, psikiater itu karena profesi kan, ya itu benar. tidak akan tergantikan oleh mesin atau robot. Karena itu Jadi harus buat kamu cari pekerjaan atau cari profesi yang tidak lekang dimakan waktu, lalu tidak akan bisa tergantikan oleh mesin atau robot. Wah, betul sekali. Ya mungkin salah satu jadi kelebihan dari seorang yang tadi yang disebutin konselor, kemudian psikolog dan psikiater itu adalah mereka tidak bisa tergantikan oleh robot karena robot itu tidak mempunyai ibaratnya apa ya? Karena bisa aja sih dia menjawab ya, tapi kan empatinya nggak ada. Emosinya beda. Tidak muncul kan empatinya karena kalau misalnya jadi seorang psikolog, psikiater atau konselor itu salah satunya adalah dia harus punya rasa empati yang tinggi. Betul. Jadi kalau misalnya memang tidak empati, mendingan nggak usah gitu. Artinya ya tidak sama hati ya buat apa gitu. Jadi kita harus dengan hati ya. So sweet. Begitu. Ada lagi nggak kira-kira kamu mau nanya apa lagi tentang area psikologi? Di area psikologi ya. Oke. Misalnya mata kuliahnya apa gitu? Mata kuliah. Oke. Oh iya satu lagi. Tadi lupa. Apa tadi bimbingan konseling sama psikologi ya, bimbingan konseling sama psikologi, dan itu walaupun memang garapannya sama ya, garapannya akarnya sama psikologi, tapi yang bimbingan konseling itu ada pendidikannya, kakinya dua gitu, ada pendidikan, ada psikologi. Mungkin sama kayak kamu pendidikan bahasa Inggris, kakinya pendidikan sama tentang linguistiknya, Nah, tapi kalau sastra itu beda kan, pure gitu kan, pure tentang bahasa, tentang linguistik. Nah, sama kayak bimbingan konseling juga sama seperti itu, dan pengadministrasiannya juga beda antara walaupun sama garapannya manusia gitu, jiwa manusia, tetapi pengadministrasiannya berbeda. Karena kalau bimbingan konseling itu adalah dia bikin program bagaimana program bimbingan konseling di sekolah sebagus mungkin sesuai dengan asesmen atau sesuai dengan kebutuhan si sekolah tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya psikologi, pengadministrasiannya itu adalah psikotes. Bagaimana dia mengadministrasikan hasil psikotes itu. Gitu. Kamu pernah dan tes psikologi, betul? Ya, betul. Kamu pernah psikotes nggak? Aku kalau dulu pas ketika masuk kuliah ada psikotes dulu. Nah, itu yang ngerjainnya anak-anak psikologi. Anak-anak psikologi S1. Oh, kok gila? Nah, itu yang ngerjainnya pasti yang scoringnya itu adalah anak S1 psikologi. Gitu. Karena memang goalnya S1 psikologi itu adalah menjadi seorang tester. Gitu. Ya. Kalau misalnya goalnya S1 BK ya menjadi guru BK gitu. Walaupun memang di luar negeri itu di Amerika sudah seperti kalau guidance and counseling itu tidak terkotak di wilayah pendidikan aja gitu, sudah seperti sudah seperti halnya psikolog aja gitu, dia punya praktek sendiri. Mungkin kalau misalnya kamu pernah nonton film Serendipity ya, itu si ceweknya itu adalah dia seorang konselor. Dia buka praktek, dia menerima masalah-masalah remaja-remaja yang punya masalah gitu. I see. Sekarang kita mulai tercerahkan. Saya pun sendiri, Nyonya sendiri sudah mulai agak-agak tahu nih. Tinggal nanti Nyonya kalau ada masalah nih larinya kemana gitu. Kalau Teh Dea sendiri nih. Kok jadi Teteh? Dea sendiri itu lebih kemana itu? Apanya? Di antara yang tadi, yang ketiga tersebut itu lebih kemana? Kalau aku sih memang ada di dua-duanya gitu, ada di BK juga, ada di psikologi juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kamu BK iya gitu, kamu psikologi ya iya juga gitu. Jadi ya dua-duanya gitu.
Dan kebetulan saya yang pasti bukan psikiater. bukan, karena bukan dokter. Oke. Nah, dan kebetulan saya juga sama teman-teman psikolog klinis punya promosi boleh? Promosi. Akhirnya promosi juga. Boleh apa ya? sih? Oke. Buat kalian yang ada di Bandung ya, yang ya nanti paketnya udah tahu kan. Oke, silakan Busun. Buat kalian yang ada di Bandung yang mau sharing, yang mau tes, curhat atau yang mau psikotes, kalian bisa datang ke biro psikologi kami, namanya The Circle Counseling. Kita buka praktek di Kimia Farma Laboratorium Ujung Berung. Ada psikolog klinisnya, ada konselornya, ada psikolog pendidikannya. Kita tunggu ya. Oh, nanti Nyonya boleh main sana? Boleh banget. Udah pernah ke sana belum sih? Oh, belum ya kayaknya. Kayaknya harus curhat, banyak-banyak curhat. Soalnya sekarang tuh lagi banyak masalah nih. Nah, kenapa? Diselesaikan biasa. Masalah apa? Masalah ABC lah. Itu mungkin nanti ya nanti lebih lanjutnya barangkali ulangi lagi ya. Barangkali teman-teman nih belum mengetahui tentang tadi makna tentang atau apa itu konselor, psikiater dan psikolog. Nanti mungkin kita ada kedepannya lebih mengkerucut lagi. Nanti kita datangin orang gila. Bagus banget. Datangin pakar-pakarnya langsung ya. Langsung. Mungkin ada nanti kita datangin psikolog klinisnya, psikolog pendidikannya, kita akan datangin. Oke. Supaya lebih tergali lagi. Mungkin kita juga bahkan bukan mungkin lagi, kita akan ada BK versus psikologi. Nanti kita akan bukan diaduin, maksudnya apa sih kelebihan BK, apa sih kelebihan psikologi. Kita akan datangin mahasiswa dari BK-nya itu sendiri. Itu masih rahasia. Yang jelas kita akan datengin mahasiswa BK-nya, kemudian kita akan datengin mahasiswa psikologi. Ya. Supaya lebih langsung apa sih kesan-kesannya, kenapa kamu pilih BK, kenapa kamu pilih psikologi gitu, nyamannya di mana gitu, atau tidak nyamannya di mana. Psikiaternya nggak ada. Kalau itu kan harus ranahnya berarti di level S2, kalau ini kan masih level S1 gitu. I see. Oke. Sorry, bukan S2, spesialis. Tuh kan salah. Ralat. Spesialis kesehatan jiwa gitu. Psikiater. Iya. Kayak orang gila gitu. Saya kan nggak gila kan? Kalau gila cinta itu gimana? Itu nggak apa-apa. Itu curhat biasa aja ya. Okay. Ya, oke. Ayo teman-teman kalau mau curhat silahkan ke dia. Mungkin apabila teman-teman kalau teman-teman punya masalah atau mungkin teman-teman mau sharing bisa tuh langsung. Atau mau psikotes, kamu mau tes minat bakat, nah boleh. Di komentar silakan teman-teman untuk komentar di kolom komentar, nanti kurang lebihnya nanti kita akan menjawabnya gitu. Teh Dea akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman The Review Lovers di seluruh Indonesia. Barangkali ada yang di luar negeri juga nggak apa-apa, asal mengerti bahasa Indonesia silahkan gitu mungkin ya untuk pada kesempatan kali ini. Jadi tadi yang disampaikan itu sangat kita menjadi lebih paham ya, jadi lebih paham tentang apa itu lebih aware, lebih aware. Wow, just English. Lebih aware terhadap apa itu namanya konselor, kemudian psikolog dan psikiater. Begitu deh kesimpulannya. Jadi buat kamu yang mau kuliah, mau jadi psikolog atau psikiater atau konselor ya, jadi harus tahu dulu nih bidang pekerjaannya apa. Karena terkadang kita mau ini ternyata kita nggak cocok nih sama bidang pekerjaannya. Nah, pahami dulu, kamu cari tahu dulu profesi apa, A, B, C, or D. Kamu cari tahu dulu dan bidang pekerjaannya apa, baru kamu ambil kuliahnya atau kamu ambil sekolahnya. Itu kira-kira. Itu ya, biar tidak salah jurusan atau tidak salah ambil profesi. Nah, itu yang paling penting. Oke. That's it. Okay, that's all for today. Thank you so much for Ardea. Terima kasih banget udah bisa sharing-sharing nih tentang masalah tadi itu. Kemudian ya, nanti kita akan membahas di konten berikutnya dengan rahasia lah ya. Yang tadi bocorannya tadi ada BK versus psikologi. BK versus psikologi. Oke.
sekian dari kita. See you next time. Jangan lupa teman-teman untuk Subscribe. share ke banyak orang supaya mereka supaya teman-teman atau keluarga dan teman-teman kalian itu paham gitu dan bisa melihat konten dari The Review Edutainment Podcast Channel. Jangan lupa juga subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman itu bisa mengikuti berita terupdate atau konten-konten terupdate dari kita. Saya Bisa Nyonyo. Saya Dea. Kami adalah Power Ranger. Jadi kita hari ini undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Bye. Good job. Okay. The Review Edutainment, podcast channel yang mengedukasi dan menghibur. Are you ready? Share your mind.